Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tahun ini kita sudah belajar tentang perlengkapan senjata Allah dan anak Tuhan yang berkarakter. Minggu ini kita akan belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang berbuah dan apa saja sih buah yang harus kita hasilkan. Ingin tahu dong? So, ikuti terus ibadah sekolah minggunya. Jangan sampai terlewatkan. Karena kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita dulu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup dan yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Kita ketemu lagi di minggu ketiga di bulan Mei. Kita mau memulai ibadah kita mau memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan satu pujian, dengan apa kan kubalas. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih
kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh melakukan ibadah kami setiap minggunya. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang berkata di dalamnya. Tutup bungkus kami Tuhan. Kakak-kakak ingin menyampaikan firman-Nya juga Engkau yang urapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan perkataan-Mu hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Nah, kita mau naikkan satu pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita naikkan satu kali lagi. Ku Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada,
kakak sekolah minggu yang ingin menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang dia sampaikan turut serta dalam kehendak-Mu saja. Urapi anak-anak kami Tuhan yang pagi hari ini mendengarkan sekolah minggu online, biarlah kami boleh menerima yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes. Nah, hari ini kembali lagi sama Kak Catherine. Dan sekarang sebelum Kak Catherine mau menyampaikan firman Tuhan, Kak Catherine mau ajak adik-adik untuk persiapkan Alkitabnya ya. Kalau sudah, adik-adik boleh kembali duduk lagi yang manis. Nah, kalau minggu lalu kan kita 2 minggu yang lalu sama minggu lalu kita sudah belajar tentang buah-buah roh yang lain, yaitu yang pertama kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera. Nah, hari ini kita akan belajar buah roh yang keempat dan kelima, yaitu kesabaran serta kemurahan. Nah, sebelumnya kita mau sama-sama yuk baca ayatnya, ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yuk kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kakak mau ulang sedikit nih adik-adik. Maksud dari buah dalam bacaan yang tadi kita baca adalah hasil dari kita menekuni, mengerjakan, atau mempelajari sesuatu. Nah, jadi maksudnya buah-buah roh ini adalah hasil dari kita tekun untuk menuruti pimpinan Roh Kudus melalui firman Tuhan ini. Hasilnya ya 9 karakter yang tadi udah kita baca itu. Nah, ke-9 karakter ini nggak bisa dipisah-pisah ya adik-adik. Mereka ini merupakan suatu kesatuan. Jadi nggak bisa tuh misalnya kita mau belajar tentang kasih tapi kita belajarnya kasih doang, yang lain enggak. Atau misalnya kita mau belajar tentang kelemah lembutan tapi yang lain enggak. Itu nggak bisa ya adik-adik. Jadi kita harus mempelajari semuanya. Dan hari ini kita akan mempelajari yang keempat dan kelima, yaitu kesabaran serta kemurahan. Sekarang kita mulai dulu dari yang kesabaran. Nah, adik-adik, surat Galatia ini itu ditulis pada tahun 49 Masehi, di mana tuh pada waktu itu orang-orang Kristennya itu masih susah banget buat bersabar. Karena apa? Karena orang-orang Kristen pada zaman itu dianggap sesat oleh orang-orang Yahudi, dan mereka itu mengalami kesengsaraan. Kenapa? Karena mereka itu disiksa, dilemparin batu, bahkan mereka itu terancam mati. Dan walaupun surat Galatia ini sudah ditulis, tetap aja orang-orang Kristen di sana itu pada waktu itu tetap mengalami kesengsaraan. Nah, bahkan pernah tuh Kaisar Nero membakar kota Roma. Terus dia tuh nuduh orang-orang Kristen pelakunya. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang Kristen tuh diburu, ditangkep-tangkepin. Terus mereka dijatuhi hukuman yang berat. Nah, akibatnya tuh kayak mereka susah banget deh pokoknya di situ untuk sabar. Mereka tuh kesabarannya benar-benar diuji pada saat itu. Walaupun di tengah-tengah situasi kayak gitu tuh, nah tapi orang-orang Kristen di sana nggak menuntut balas dendam loh. Mereka nggak berdoa supaya Tuhan membalas kejahatan orang-orang yang udah jahat ke mereka. Tapi mereka tetap sabar. Ya karena Tuhan juga penyabar. Bahkan Tuhan waktu disalib aja dia nggak nuntut balas dendam. Nah, di Lukas, mari kita buka lagi Alkitabnya. Kita mau buka di Lukas 6 ayat 28. Kita baca sama-sama ya, Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Keren banget kan ya adik-adik, kita malah disuruh untuk berdoa, meminta berkat untuk orang-orang yang udah mencaci maki kita dan mengutuki kita. Nah, gimana nih adik-adik dengan keadaan kita saat ini? Mungkin kita nggak ngalamin tuh sama kayak yang dialamin orang-orang Kristen pada zaman itu. Tapi sekarang pasti ada aja orang yang bikin kita kesel, bikin marah, atau bahkan kita benci gitu karena kita diomongin, kita dijelek-jelekin, kita dibully, atau bahkan kita diejek karena kita orang Kristen. Nah, tapi melalui renungan yang kita baca hari ini, kita belajar buat bersabar. Emang gak mudah sih adik-adik, karena ya siapa juga gitu yang bisa sabar menghadapi hal-hal ngeselin kayak gitu. Tapi di situ letak serunya.
kalau kita berhasil sabar menghadapi hal-hal yang nyebelin kayak tadi, kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang keren-keren. Di Amsal 16 ayat 32 ngomong gini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, di sini dibilang orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Karena apa? Karena sabar itu emang susah banget adik-adik. Misalkan nih kita lagi marah, nah kadang kita nggak bisa buat mengendalikan amarah kita gitu. Nah, tapi tenang aja adik-adik, kakak punya tips untuk kita bisa belajar melatih kesabaran kita. Pertama, misalkan adik-adik itu lagi mau melampiaskan kemarahannya. Nah, adik-adik bisa tahan napas, tarik napas dalam-dalam, lalu ditahan sebentar, lalu dibuang pelan-pelan, dan lakukan sebanyak 10 kali. Nah, untuk beberapa orang hal itu sih bisa untuk mengendalikan amarah mereka ya. Tapi ada lagi nih tips selanjutnya. Tips selanjutnya adalah kita belajar untuk memaklumi kesalahan orang lain. Ya mungkin aja orang lain itu nggak sengaja gitu kalau dia bikin kita kesel atau marah. Atau bahkan bisa aja orang itu lagi ada hal buruk hari itu, jadi dia nggak sadar kalau dia ngelakuin kesalahan sama kita. Tapi sekalipun dia sengaja, tenang aja adik-adik, karena Tuhan pasti melihat kok, dan dia jadi pembela untuk kita. Nah, tips-tips ini bisa banget nih kita praktekkan untuk kita mempelajari buah roh yang keempat tadi, yaitu kesabaran. Sekarang kita lanjut ke buah roh yang kelima, yaitu kemurahan. Nah, ini nggak berbicara tentang kita memberi doang ya adik-adik, tapi juga murah hati, penolong, serta kita tidak mengabaikan perasaan atau keadaan orang lain. Nah, intinya kita itu mempunyai kepribadian yang baik, sehingga orang-orang di sekeliling kita merasa senang dan bersyukur dengan adanya kita di sekeliling mereka. Nah, ngomongin tentang kemurahan atau murah hati, ini nggak melulu soal kita memberikan pemberian ya adik-adik, kayak misalnya memberi uang, barang, atau lain sebagainya. Tapi juga bisa melalui tindakan, yaitu menolong. Misalnya kita menolong dia untuk melakukan sesuatu gitu. Kita melakukan tindakan untuk menolong dia melakukan sesuatu. Atau bisa juga menolong dia untuk memberikan pemberian seperti kayak tadi uang, barang, atau lain-lainnya. Karena bisa aja kita adalah alatnya Tuhan untuk menyampaikan kasih-Nya kepada orang tersebut. Tapi ingat ya, bukan karena kita harus menolong, kita jadi bikin orang lain menjadi tidak lebih baik. Gini contohnya, misalkan lagi ujian. Nah, karena kita harus menolong, kita ngasih contekan ke orang lain atau ke teman kita. Nah, hal itu kan bikin dia menjadi tidak lebih baik dong, karena dia nggak mau belajar untuk mengusahakan ujiannya itu. Jadi dia lebih mentingin, yaudah deh gue nggak usah belajar, yang penting bisa lihat temen kayak gitu. Itu kan tidak menjadi lebih baik gitu teman kitanya. Dan lagi kalau misalkan kita udah menolong orang, jangan sekali-kali kita meminta imbalan ataupun balasan dari orang tersebut ataupun Tuhan. Misalkan kita mikir kayak gini nih, dia lagi butuh duit, kasih pinjem deh, nanti Tuhan yang gantikan berkali-kali lipat. Wah, untuk minta balasan dari orang tersebut aja kita nggak boleh ya adik-adik, apalagi dari Tuhan. Nah, jadi kita jangan berpikir kalau kita menolong orang lain untuk mendapatkan balasan atau imbalan. Nah, seperti yang udah kakak bilang sebelumnya, kemurahan itu juga artinya kita tidak mengabaikan perasaan atau keadaan orang lain. Nah, ini juga penting nih. Jadi kita belajar untuk berempati kepada orang lain. Anak-anak Tuhan itu gak boleh egois. Kita gak boleh untuk memikirkan diri kita sendiri aja. Nah, Rasul Paulus pernah ngomong gini di Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, salah satu alasan kenapa kita harus memperhatikan keadaan atau perasaan orang lain adalah karena dunia ini kan gak cuma kita sendiri yang menghuni, tapi banyak orang. Nah, sebagian besar yang kita lakukan ini berdampak untuk orang lain. Jadi, kita harus berhati-hati. Contohnya, kita harus menjaga perkataan kita agar tidak melukai perasaan orang lain. Dan kita juga harus bersosialisasi sama orang-orang lain, dan kita belajar untuk tidak egois. Nah, tahu gak adik-adik, orang yang memiliki kemurahan ini pasti orang yang peduli sama orang lain. Jadi dia gak egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri aja. Jadi yuk mari kita sama-sama untuk belajar sabar dan memiliki kemurahan untuk orang-orang sekitar kita.
Nah, demikian firman Tuhan hari ini, dan ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Mazmur 103 ayat 8. Mazmur 103 ayat 8. Bunyinya, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, jangan lupa nih adik-adik untuk mengirimkan video ayat hafalannya paling lama hari Kamis jam 6 sore ya. Sekarang firman Tuhan yang sudah selesai, mari adik-adik kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali belajar buah roh yang keempat dan kelima, yaitu kesabaran dan kemurahan. Kami tahu ya Tuhan, untuk sabar itu susah banget, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu ya Tuhan mampu menolong kami sehingga kami boleh bersabar atas setiap apapun yang membuat kami kesal ataupun marah Tuhan. Dan Tuhan ajari kami juga untuk memiliki kemurahan hati supaya kami bisa peduli kepada teman-teman atau orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, serta kami juga dapat melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik, God bless you. Sebelum kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat, yuk disimak dengan baik pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 68714533311 atas nama Stefani. Jangan lupa, Sekolah Minggu punya sarana untuk belajar firman Tuhan melalui renungan harian audio cerdas berpikir yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat dan dapat diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan audio ini. Bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapot sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian. Dan pengajuannya tidak mendadak ya. Bagi adik-adik yang belum mengisi form pengiriman data sekolah minggu, dapat mengisinya melalui link atau QR Code berikut ini. Demikianlah pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima doa penutup dan doa berkat, kita mau naikkan satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Salam adik-adik, dimanapun kau berada, puji Tuhan, kita boleh beribadah pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur, kita sudah merayakan Paskah, lalu dilanjut ya dalam minggu ini adalah perayaan ya Tuhan Yesus naik ke surga. Ya bersyukur adik-adik di masa pandemi ini kita tetap beribadah. Ya Bapak Gembala berharap adik-adik tetap setia dalam ibadah anak setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Dan jangan lupa dukung pelayanan anak dengan persembahan yang bisa diberikan ke nomor rekening yang sudah tertulis
dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Gembala mengajak adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Dan akhirnya Tuhan tetap bersama dengan adik-adik sekalian. Tuhan menyertai Allah Immanuel. Roh Kudus memberikan kekuatan, pertolongan, kemampuan untuk melewati hari-hari hidupmu. Dalam hari-hari hidupmu bersama dengan orang tua, papa, mama, kakak, adik, bahkan dalam kegiatan sekolah online, belajar online, Tuhan juga berkati. Dan sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Sungguh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sungguh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Salam Kak, ayat tapaan minggu ini adalah Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Kak, selamat hari Minggu. Ayat hafal minggu ini adalah Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Amin. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Shalom. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.我是天国之子，你是天国之子，我们都是天国